Kalau kalian lihat video ini, itu artinya kalian sedang melihat aku belajar public speaking dari nol. Aku akan berbicara sebuah topik yang random. Bisa dari sebuah benda, dari sebuah hal, atau dari sebuah peristiwa. Aku akan berbicara tentang topik tersebut selama 5 menit, tanpa dijeda dan tanpa diedit. Hai, aku Malima Sukri, 28 tahun. Ayo kita mulai. Dunia tak seburuk itu. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang masa kecilku, di mana aku ingin menceritakan ternyata dunia tak sejahat dan seburuk yang pernah kita pikirkan. Nah, ini kembali lagi zaman aku waktu aku masih kelas 3 SD. Waktu itu aku ikut sekolah MDA atau sekolah Arab, di mana kami belajar Arab Melayu. Nah, pada jam 3 sore tepatnya, aku pergi ke sekolah. Mungkin diantar oleh orang tuaku. Aku lupa kapan waktunya, tapi mungkin sekitar tahun berapa itu? 2003 lah intinya ya. 2003. Kelas 3 SD. Ketika aku kelas 3 SD itu mungkin antara sekitar tahun 2005 mungkin ya. Mungkin sekitar seperti itulah. Tapi aku lupa detailnya bagaimana karena sudah lama sekali begitu. Nah, pada saat itu kami sepertinya pulang lebih cepat dari biasanya sehingga orang tuaku saat itu tidak menjemputku, alias dia datang terlambat. Nah, pada saat itu juga cuaca sepertinya baru saja selesai hujan. Sehingga mungkin ada kendala di sana. Dan aku seperti biasa menunggu di pinggir jalan untuk menunggu kehadiran orang tuaku. Teman-temanku yang lainnya sudah mulai dijemput satu persatu. Teman yang biasanya pulang bersamaku, yang rumahnya juga satu denganku, dia tidak sekolah pada hari itu karena memang hari itu langitnya sebelum kita pergi ke sekolah Arab itu langitnya mendung. Jadi khawatir hujan. Ternyata hujan deras terjadi. Setelah selesai hujan itu memang tidak terlalu banyak siswa yang hadir, banyak juga siswa yang tidak hadir. Nah, ketika aku menunggu di pinggir jalan, suasana semakin sunyi. Temanku satu persatu mulai pergi meninggalkan aku di sana. Alhasil, aku menunggu dengan penuh kesabaran dan kekesalan. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, menunggu adalah suatu tantangan yang kadang membuat kita bosan, kadang membuat kita jengkel, dan kadang membuat kita kesal. Di suatu titik, ada seorang tukang becak yang menghampiriku. Awalnya, aku pikir dia hanya ingin bertanya-tanya. Lalu dia menanyakan, "Nak, kamu rumahnya di mana?" Saya bilang, "Rumah saya di Jalan Tenis." Ya, itu rumah saya, alamat rumah saya begitu. Kemudian dia bertanya, "Yuk ikut Om aja naik becak biar Om antarkan pulang." Kira-kira seperti itulah perkataannya. Lalu yang terjadi padaku apa? Awalnya aku mulai merasa bingung ya, apalagi karena baru bertemu dengan orang yang cukup asing bagiku, orang dewasa. Dan langsung terpikir di benakku pada saat itu adalah ternyata aku juga pernah membaca berita-berita di TV dan di segala macam informasi yang pernah aku ketahui. Ternyata ada kasus-kasus tentang penculikan anak. Dan di umur kelas 3 SD aku sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi aku berpikir ada keraguan pada diriku saat itu untuk naik ke becak tersebut. Tapi om itu terus mengajak aku dan mengantarkan aku. "Nanti kamu tidak ada yang jemput loh. Sini om antar saja. Nanti om antar sampai rumah kamu. Dengan selamat pastinya." Lalu akhirnya aku mau melangkahkan kakiku untuk naik ke atas becak tersebut. Dan akhirnya aku naik ke atas becak tersebut. Kemudian kami berjalan dengan becak tersebut membelah jalan kota Rantau Prapat. Dan tidak jauh setelah itu dia bertanya-tanya seputar tentang yang pertama pastinya tentang alamat rumahku, di mana letaknya. Kemudian juga bertanya tentang siapa orang tuaku dan nama orang tuaku. Aku menjelaskan sebisaku dengan begitu gugup dan juga tidak terlalu tenang dan nyaman pas itu karena pastinya posisiku sangat-sangat sedikit panik dan sedikit ketakutan. Alhasil tidak lama setelahnya kami tiba juga di jalan menuju rumahku. Wow, aku pikir ini sungguh luar biasa di mana dia benar-benar mengantarkanku sampai rumah gitu. Tapi aku meminta berhenti saja di gang dekat rumahku karena hanya tinggal sekitar 30 meter lagi atau 50 meter sampai ke dalam rumahku karena rumahku posisinya masuk ke bawah, turun ke bawah dan itu akan sulit bagi becak tersebut untuk turun. Jadi aku meminta untuk berhenti saja di depan gangku. Kemudian dia pun berhenti dan membiarkan aku turun. Aku berpikir, wow, ini benar-benar luar biasa bahwa tukang becak ini benar-benar mengantarkanku sampai pulang. Lalu aku berniat untuk menanyakan, aku bilang seperti ini kira-kira, "Om, aku ambil dulu uangnya ya, berapa?" Aku tanya seperti itu. Lalu dia menjawab, "Tidak usah nak, Om balik duluan ya, kirim salam sama orang tuamu."
Ya mungkin kira-kira seperti itulah kata-kata yang disampaikannya pada saat itu. Aku lupa dengan detail apa yang saya inginkan. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak meminta uang sepeser pun dariku dan dia meninggalkan aku saat itu. Nah, pelajaran yang aku ambil dari sini adalah bahwasannya di dunia ini mungkin kita banyak orang berpikir orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang jahat, orang-orang buruk dan tidak pernah mau membantu kita. Ternyata ada orang-orang yang memiliki keikhlasan, memiliki ketulusan untuk membantu orang lain tanpa berpikir apapun. Karena mungkin dia mengharapkan imbalan itu bukan dari kita, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Dia berharap amal-amal kebaikan yang dia tanam di bumi ini, dia tanam selama dia hidup, itu bisa menjadi bekal dia, menjadi nantinya hadiah dia untuk di dunia akhirat, di dunia setelah kematian, yang bisa ia dapatkan, ia raihkan. Yang dia perlu adalah imbalan seperti itu, bukan imbalan dari kita. Jadi dari situ aku berpikir dan belajar, bahwasannya dunia ini begitu kompleks ya. Kita kadang berpikir semua orang itu jahat, semua orang itu buruk, semua orang tidak ada yang peduli sama kita. Ternyata ada juga orang-orang seperti itu yang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Dan membuat kita merasa sadar, oh ternyata aku harusnya menjadi orang seperti dia. Jangan hanya dia yang menolong aku, tapi mungkin suatu saat aku bisa menolong orang. Ketika aku berjumpa di jalan begitu, berjumpa orang tidak aku kenal, aku bisa membantu dia jika dia mengalami kesulitan. Nah, mungkin seperti itulah yang bisa aku sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih.